kebijakan ini menarik, Pak. Kita lihat untuk mulai 1 Maret 2025 ini 100% dolar hasil ekspor kini wajib parkir di sistem keuangan domestik selama setahun dari yang sebelumnya berada di 30%, Pak, dan hanya butuh waktu sekitar 3 bulan. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini dan juga bagaimana dampaknya mungkin ke sistem operasional di perusahaan seperti apa? Pertama sih kita sebagai pengusaha mengerti rumah besar kita ini negara kan. Kalau kebijakan pemerintah untuk membuat nilai tukar rupiah untuk lebih stabil terhadap dolar, saya kira itu kita tidak kita tetap mendukung ya hal itu karena kita setuju bahwa negara harus kuat, kemudian juga ketahanan ekonomi kita juga harus kuat. Tidak mudah digoncang ya. Cuman pertanyaannya apakah itu solusi jangka panjang? Itu yang harus kita pikirkan bersama. Kalau nilai tukar kita terhadap dolar sangat rentan sekali ya. Kita ambil momentum gabungnya Indonesia kepada BRICS. Ini satu momentum yang kita harus gunakan untuk ketergantungan kepada dolar itu kita kurangi. Seperti kita ada kemarin itu ada antara kesepakatan dengan China, ada 55 miliar dolar yang kita sepakatin menggunakan nilai tukar itu dengan mata uang lokal. Saya kira itu satu jalan untuk bagaimana ketergantungan kepada dolar kita ini bisa berkurang. Karena sangat rentan sekali ya, saya ibaratnya kalau kita di sini inflasi dan kita acuannya ke dolar, kita harus 2 kali inflasinya. Karena di negara kelas superpower Amerika yang mampu punya kuasa untuk cetak uang, itu ibaratnya saya sering ibaratnya kopi itu kalau kita udah setengah gelas itu, kebayangkan ya, kopi yang sudah rasanya sudah cukup bagus, ya kekentalannya, ditambah air panas sebanyak 40%. Itu COVID kemarin dicetak uang lagi 40%. Jadi itu udah encer gitu. Nggak enak lagi kopinya. Baik, Pak. Tapi melihat kebijakan ini kan mau tidak mau kita harus patuh begitu ya, Pak ya. Langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh pelaku usaha di industri sawit khususnya agar bisa menjaga cash flow ini tetap bisa sehat dan juga tetap bisa berjalan, Pak, di tengah berbagai tantangan juga yang kalau kita lihat saat ini tengah terjadi. Memang untuk 1 tahun dan 100%, saya kira pemerintah juga sudah memikirkan hal itu agar semua perusahaan, semua stakeholders yang melakukan ekspor ya yang berkaitan dengan sumber daya alam itu pasti akan ada solusi-solusi yang diberikan seperti itu. Jangan sampai dengan membuat industri-industri eksportir terbebani dengan hal itu. Itu bisa operasionalnya bisa seperti ditempatkan lalu bisa diagunkan ya sehingga operasional itu tidak terganggu. Itu yang kita harapkan sehingga jangan sampai membebani ya ibaratnya cost yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan untuk ekspor itu terbebani dengan bunga ya selisih bunga yang harus dibayar. Sekarang ini kita bersaing bukan hanya dengan kita perubahan global ini juga sangat luar biasa. Pengusaha-pengusaha sekarang itu juga gampang ya bagaimana kita mengelola arus kas ya ekspor itu yang harus berapa lama harus dibayar dari buyer kita. Kemudian itu kalau ditempatkan dengan bunga bank yang ya bisa memberikan insentif yang kepada pengusaha-pengusaha yang eksportir terutama ini sehingga tidak terganggu kalau arus kasnya, kemudian juga kebijakan pemerintah juga bisa mendorong agar industri sawit kita yang menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi kita itu bisa didorong sehingga kita bisa memaksimalkan hasil untuk kepentingan semua pihak.
Baik Pak, artinya setahun ini memang bukan waktu yang sebentar ya, apalagi yang ditahan ini dananya sekitar 100% ya Pak Usli. Lalu yang juga tengah menarik ya Pak diperhatikan oleh para pelaku usaha dan juga para pelaku pasar ya ini adalah dinamika perdagangan internasional yang sedang panas nih antara Amerika Serikat dan juga China, perang tarif Pak. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Artinya hal-hal apa yang perlu diantisipasi jika ternyata nanti perang tarif ini melebar ke komoditas, sebut saja misalnya CPO, Pak Usli. Ya, itu yang harus kita waspadain dan kita antisipasi tentunya jauh-jauh hari. Kalau perang tarif ini terus berlanjut dan berdampak kepada komoditi kita harus cari segera negara-negara tujuan lain gitu. Karena kita harus banyak solusi yang harus kita jangan hanya tergantung dengan beberapa negara, tapi kita harus ekspor kepada negara-negara yang tidak mengenakan tarif ya, yang terlalu tinggi kepada kita. Tentunya kita harus juga penyerapan domestik yang di awal tadi kita bahas, penyerapan domestik sehingga kita tidak tergantung kalau dari 65% CPO kita yang diekspor itu ya sama turunannya itu bisa kita kurangi sampai 50%, sampai 40%. Jadi ekspor kita itu tidak terlalu banyak sehingga demand kalau ada isu negatif aja seperti yang kejadian 2-3 tahun yang lalu, sedikit saja isu yang dikembangkan untuk black campaigns, industri sawit kita sudah terganggu semua. Harga CPO drop, kemudian juga harga tingkat petani juga sangat jatuh sekali. Baik, lalu selanjutnya yang juga menarik untuk dibahas ya ini adalah Indonesia yang telah memenangkan sidang di WTO ya Pak, melawan Uni Eropa nih. Tanggapan Anda Pak dari Mahkota Group terkait dengan EUDR ini seperti apa ke depannya? Apakah ini juga akan menjadi masa depan yang ke depannya akan lebih menjanjikan lagi begitu Pak Usli? Ya, ini bukti nyata bahwa industri sawit ini sebenarnya ramah lingkungan dan tidak ada isu seperti yang dikatakan ini diskriminasi terhadap industri sawit kita. Karena kita politik dagang ini kan banyak sekali ya yang dikembangkan. Tujuan dari negara-negara Eropa juga mereka hanya mungkin tujuan negara itu melindungi petani ya yang di dalam negeri mereka yang hanya kalau kita bilang minyak nabati yang lain ya seperti minyak kedelai dan bunga matahari itu produksinya hanya 10% dibandingkan dengan kita efektivitas per hektarnya ya untuk menghasilkan minyak. Kalau kita sekitar 4 ton minyak per tahun, mereka 1 hektar itu hanya 400 kilo. Jadi itu jauh sekali dengan persaingan. Karena kita memang letak geografis kita ini kita diuntungkan. Seperti kita Pulau Sumatera, Kalimantan itu kan garis khatulistiwa itu kita kan di tengah-tengah. Nggak banyak negara yang seperti itu. Kalau yang di selatan dan di utara itu kan ada 4 musim. Mereka tidak mendapatkan letak geografis yang begitu sentral sehingga produksi kita kalau saya sampaikan di sini bukan hanya ketahanan pangan untuk negara kita, sebenarnya kita lumbung pangan dunia dan paru-paru dunia. Kalau kita lihat secara geografis kita memang luar biasa negara kita. Karena kalau kita lihat lagi banyak samudra kan, lautan semua samudra. Memang ada sebagian di Afrika, di beberapa tempat di Brazil itu memang ada. Cuman kan mereka sudah kelola dengan seperti tanam tebu yang lain-lain. Jadi kita masih banyak lahan kita yang sekarang ini yang perlu kita kembangkan sehingga untuk bermanfaat bukan hanya untuk negara kita, juga untuk dunia kita juga mendapatkan devisa kan kalau kita produksi yang besar.